Film Wusong Bloody Battle with Lionheart ini dirilis pada tahun 2021. Film ini diangkat dari novel The Water Margin karya Shin Nai-an. Baiklah, tanpa basa-basi panjang lebar, luas dan tinggi, kita lanjut aja ke videonya. Film diawali dengan seorang pemuda yang membantai prajurit sebuah rumah yang dikawal oleh banyak penjaga. Terlihat seorang pria pendek sedang berlari memikul dagangan di tengah salju yang deras di malam hari. Pria ini adalah Wudallang. Lalu diperlihatkan dua orang pria sedang mengintip wanita muda cantik dan semulai sedang meremas-remas kue kukus. Kesempurnaaannya ditambah dengan keringat yang mengucur deras layaknya derayan air terjun Niagara. Nama wanita ini adalah Jin Lian. Lalu datanglah Wudallang memergoki mereka yang ternyata Jin Lian itu adalah istrinya. Tidak terima karena dimarahi, dua orang itu lalu menghajar Wudallang. Mendengar kegaduhan itu, Jin Lian pun keluar. Dua pria tadi bilang kalau Wudallang dibunuh, Jin Lian bisa mencari laki-laki yang lebih tampan. Tidak terima suaminya diajar, Jin Lian pun mengusir dua pria tadi. Siang harinya, Wudallang pergi ke pasar untuk menjual kue kukus buatan istrinya, lalu dihampiri sama si Udin. Udin siapa, Bang? Udin ya Wait a minute. Who are you? Loh, ini bukan channelnya si Muklis, Bang. No, God! No! Ya maaf Bang, salah server. WK. Kemudian, orang-orang beramai-ramai lari ke arah sesuatu sambil meneriakkan pendekar penakluk harimau sudah kembali. Dan inilah Erlang, sang penakluk harimau. Diceritakan kalau Erlang membunuh harimau hanya dengan tangan kosong setelah minum 3 gelas arak. Gak kayak si Udin yang habis 3 gentong sama kecoak aja masih takut. Ternyata, Erlang adalah adik dari Wudallang sendiri. Melihat Erlang, Wudallang pun naik tangga sambil berteriak memanggil Erlang hingga jatuh. Melihat Wudallang jatuh, Erlang pun berlari menghampiri Wudallang. Lalu Wudallang mengajak Erlang untuk pulang ke rumah. Sampai rumah, Erlang pun dikenalkan dengan Jin Lian. Melihat Erlang yang begitu tampan, Jin Lian pun sampai melamun terpesona oleh Erlang. Karena begitu menghormati kakaknya, Erlang pun bersujud di depan kakak dan kakak iparnya itu. Sementara Jin Lian masih terpesona dengan Erlang. Lalu dilanjutkan dengan minum arak bersama. Jin Lian tak henti-hentinya terpesona sama Erlang. Dasar cewek. Wudallang pun mabuk dan diantarkan Jin Lian ke kamar. Wudallang sebenarnya ingin mengajak Jin Lian buat ngaduk semen bersama, tapi Jin Lian menolak dengan alasan mau membuat kue kukus. Wudallang pun tertidur. Saat membuat kue, Jin Lian teringat masa lalunya. Dia dulu adalah seorang pelayan, namun dipaksa majikannya untuk tidur bersama. Namun aksi itu kepergok oleh istri tuannya. Tuannya mengatakan kalau Jin Lian lah yang telah merayunya dengan alasan Jin Lian suka dengan pria yang lebih tua. Lalu sang istri marah dan memaksa menikahkan Jin Lian dengan lelaki tua yang jelek yang tidak lain tidak bukan adalah Wudallang. Jin Lian tersadar dari lamunannya. Mendengar sesuatu dari arah sumur, dia pun menghampiri. Ketika sampai di sumur, Jin Lian melihat Erlang sedang mengguyur tubuh atletisnya dengan air. Tambah terpesonalah Jin Lian. Erlang menyadari kedatangan Jin Lian karena tongkat Jin Lian terjatuh. Jin Lian ingin membantu Erlang mengusap air di tubuh Erlang, namun Erlang menolak. Pagi hari, Erlang ingin membantu Wudallang berjualan kue, namun datang dua polisi dan mengatakan kalau pejabat daerah telah mengangkat Erlang menjadi kepala polisi dan memberikan seragam resmi. Malam hari terjadi penculikan wanita oleh beberapa penjahat dan dengan mudah Erlang mampu membantai semuanya. Erlang sangat dihormati dan disanjung oleh semua warga sipil. Di sebuah rumah prostitusi, seorang pria sedang marah dan mengusir wanita-wanita yang mendekatinya. Dia adalah Simon King. Jin Lian sedang melipat baju lalu menemukan jaket milik Erlang dan memeluknya dengan bahagia. Jin Lian mendengar suara Erlang lalu berjalan untuk melihat Erlang dari jendela. Kemudian penyangga jendela jatuh dan mengenai kepala Simon King. Melihat Jin Lian, Simon King pun terpesona. Terlihat seorang wanita sedang menceritakan tentang Jin Lian kepada Simon King. Namun dia juga memperingatkan kalau Jin Lian adalah ipar dari kepala polisi Erlang. Simon King membawa wadah kue kukus yang ternyata berisi emas untuk menyuap sang pejabat. Simon King meminta agar kepala polisi Wu dipindah tugaskan di luar kota. Di tempat lain, Wudallang sedang menjual kue kukus di tengah badai salju. Erlang melihat dan ingin membantu. Namun Wudallang menyuruhnya agar pulang duluan. Erlang pun menurut. Sampai rumah, Erlang disambut dengan arak dan makanan oleh Jin Lian. Tak hanya itu, Jin Lian juga menggoda Erlang agar Erlang mampu menerima Jin Lian. Dan akhirnya mereka pun bertengkar.
Erlang mendorong Jinlian sampai terjatuh dan mengancam akan memukulnya. Seketika itu Wudalang pun pulang. Namun Jinlian malah berkata kepada Wudalang bahwa Erlanglah yang telah merayunya. Di tengah pertengkaran, bawahan Erlang datang dan menyuruhnya menemui pejabat. Akibat pejabat yang telah disuap Simon King, Erlang pun dipindah tugaskan. Setelah sukses, Simon King pun mulai melancarkan aksinya, dibantu dengan seorang wanita penjual kain, Wang. Jinlian ditawari pekerjaan untuk merajut kain, dan Jinlian pun menerimanya. Saat bekerja, Simon King selalu datang menggoda Jinlian dengan memberikan hadiah untuk Jinlian. Di tempat lain, Erlang sedang bertarung dengan komplotan penjahat. Namun sayang, ternyata pasukan polisi yang dibawanya ternyata juga berniat untuk membunuh Erlang. Tapi bukan pendekar pembunuh harimau namanya kalau tidak bisa membantai semuanya. Pertempuran Jinlian pun juga sudah dimulai. Simon King mengajak Jinlian untuk makan bersama sambil minum arak di tempat Wang. Tak ingin mengganggu, Wang pun pergi dan tanpa disadari Jinlian, Wang sudah mengunci pintunya dari luar. Hasrat Simon King pun semakin memuncak. Simon King pun mulai berani memaksa Jinlian. Awalnya Jinlian menolak dan mengancam akan berteriak. Namun dengan kekuatan racun dari mulut sang buaya, Simon King pun mulai bisa menjinakkan Jinlian. Dan akhirnya mereka pun memulai ritual mengaduk semen. Tungguin ya. Saat asik mengaduk semen, Wang pun dengan sengaja memergoki mereka lalu mengancam Jinlian akan memberitahu Wudalang. Tak bisa berbuat apa-apa, Jinlian pun hanya menurut saja. Wudalang mulai bertanya kepada Jinlian dan mulai curiga, namun Jinlian masih bisa membuat 1000 alasan. Hari berikutnya, Jinlian kembali menemui Simon King. Namun ketika akan melakukan ritual aduk semen, mereka kepergok si Udin sang penjual pir. Udin pun melaporkannya ke Wudalang dan Wudalang berlari untuk menggerebek mereka berdua. Wudalang bergelut dengan Simon King, dan sudah bisa ditebak, Wudalang pun sekarat dibuatnya. Malam hari, Jinlian memberanikan diri untuk menemui Wudalang yang sedang sekarat. Namun, Wudalang mengancam jika Erlang pulang pasti akan memberikan pelajaran padanya. Jinlian, Simon King, dan Wang merencanakan sesuatu untuk membunuh Wudalang dengan cara mencampurkan obat dengan racun. Jinlian berpura-pura bertobat dan meminta maaf pada Wudalang, dan dengan polosnya Wudalang pun menurut. Racun pun diminum dan Wudalang resmi dinyatakan meninggal dunia. Di musim salju yang tebal, darah Erlang bekas tusukan anak buahnya masih menetes. Ya, Erlang sudah kembali. Namun anehnya semua warga yang melihatnya malah takut dan menjauh. Di tengah jalan Erlang menemukan Udin yang sudah setengah gila. Ketika ditanya, Udin malah lari. Ketika berhasil terkejar dan tahu yang mengejarnya adalah Erlang, Udin pun mulai bercerita. Mendengar kakaknya meninggal dunia, Erlang pun pulang. Dia disambut Jinlian yang sedang berakting dan mengatakan kalau Wudalang meninggal karena sakit. Erlang pun menemui petugas otopsi dan petugas itu berkata bahwa dia juga disuap oleh Simon King. Namun, demi jaga-jaga jika Erlang datang, dia memilih untuk menyimpan beberapa tulang. Dia juga mengatakan kalau Wudalang meninggal karena diracun. Wang pun ditangkap bawahan Erlang dan dibawa ke hadapan Jinlian. Jinlian dan Wang pun berdebat saling menyalahkan. Namun, demi membalaskan kakaknya, tanpa ampun Erlang pun membunuh Jinlian. Erlang datang ke rumah Simon King sambil membawa sebuah bingkisan. Simon King pun sudah Sudah apa bang? Simon King pun sudah bersiap dengan banyak sekali pasukan yang menjaga, dan dengan sekejap pasukan lantai pertama pun habis. Erlang lalu naik, bertemulah Erlang dan Simon King yang sudah dikawal dengan pasukan elit. Setelah Erlang melempar bingkisan ke Simon King, pertempuran sengit pun dimulai. Melihat pasukan kewalahan, Simon King pun turun tangan. Pertarungan sengit pun dimulai kembali sampai Erlang pun sempat melempar senjata, namun meleset. Kini Erlang akan bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan terus berlanjut hingga akhirnya Simon King berhasil dikalahkan. Setelah menghabisi seisi rumah, Erlang pun keluar dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa.